Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmatus Saada. Saya perwakilan kelompok 2. Saya selaku sebagai moderator. Baik, izinkan kelompok kami mempresentasikan tentang fungsi perorganisasian dalam manajemen perusahaan, yaitu yang pertama, konsep dasar perorganisasian, dan yang kedua, 4 pilar dalam perorganisasian yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Saudari Asniar. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yang akan dipresentasikan kepada saya sendiri. Dan yang keempat, beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi yang akan dipresentasikan kepada teman saya, yaitu Saudara Ahmad Ghazali. Dan yang kelima, struktur organisasi formal dan internal. Dan yang keenam, ringkasan yang akan dipresentasikan kepada teman saya, yaitu Rahmat Hidayat. Konsep dasar pengorganisasian. Konsep dasar pengorganisasian merujuk pada cara sebuah organisasi mengatur sumber dayanya, termasuk manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini adalah salah satu fungsi utama manajemen bersama dengan perencanaan, pengarahan, dan pengendalian. Pilar dalam perorganisasian. Pilar dalam perorganisasian ini merupakan konsep dasar yang membantu dalam mencapai struktur organisasi yang efisien dan efektif. Pilar perorganisasian juga terdiri dari 4, yaitu pilar pertama, pembagian kerja. Ini adalah proses membagi tugas besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan. Setelah tugas dibagi, tugas-tugas yang serupa atau saling berhubungan dikelompokkan menjadi departemen atau divisi. Pilar ketiga, penentuan relasi. Penentuan relasi ini adalah proses menentukan siapa yang melaporkan kepada siapa, atau dengan kata lain menentukan struktur dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ada jalur komunikasi yang jelas dan efektif dalam organisasi. Pilar keempat, koordinasi. Ini adalah proses memastikan bahwa semua departemen dan individu bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi sangat penting untuk dipahami karena mereka berperan dalam menentukan bagaimana sebuah organisasi diatur dan dijalankan. Berikut ini penjelasan yang lebih lanjut. 1. Strategi organisasi. Strategi yang diadopsi oleh organisasi dapat mempengaruhi struktur organisasi. Misalnya, jika strategi perusahaan adalah pertumbuhan dan ekspansi, maka struktur organisasi mungkin lebih desentralisasi untuk memungkinkan keputusan cepat dan inovasi. Sebaliknya, jika strategi perusahaan adalah stabilitas, maka struktur organisasi mungkin lebih sentralisasi dengan kontrol yang lebih ketat. 2. Skala organisasi. Ukuran organisasi juga mempengaruhi struktur organisasi. Organisasi yang lebih besar cenderung memiliki struktur yang lebih formal dan kompleks, dengan banyak tingkat hierarki dan departemen. Sebaliknya, organisasi yang lebih kecil mungkin memiliki struktur yang lebih sederhana dan fleksibel. 3. Teknologi. Teknologi yang digunakan dalam organisasi juga mempengaruhi struktur organisasi. Misalnya, organisasi yang menggunakan teknologi tinggi mungkin memerlukan struktur yang lebih fleksibel dan adaptif untuk mengakomodasi perubahan dan inovasi cepat. Sebaliknya, organisasi yang menggunakan teknologi rendah mungkin memiliki struktur yang lebih stabil dan rutin. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan dalam hal ini bisa berarti lingkungan bisnis, sosial, publik, dan ekonomi di mana organisasi beroperasi. Misalnya, organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang stabil mungkin memiliki struktur yang lebih mekanistik,
Sementara organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang dinamis mungkin memiliki struktur yang lebih organik. Beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi. 1. Pendekatan fungsional. Departemen dibentuk yang berdasarkan fungsi utama yang mereka lakukan seperti keuangan, pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia. Pendekatan ini memungkinkan spesialisasi dan efisiensi karena setiap departemen fokus pada satu area keahlian. 2. Pendekatan produk. Departemen dibentuk berdasarkan produk atau jasa yang mereka hasilkan. Setiap departemen bertanggung jawab atas satu jenis produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan spesifik pasar dengan lebih efektif. 2. Pendekatan pelanggan. Departemen dibentuk berdasarkan jenis atau kelompok pelanggan yang mereka layani. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. 4. Pendekatan geografis. Departemen dibentuk berdasarkan lokasi geografis. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang operasionalnya tersebar di berbagai wilayah atau negara. 5. Pendekatan matriks. Pendekatan ini menggabungkan dua atau lebih jenis departementalisasi, misalnya fungsional dan produk. Untuk memanfaatkan kelebihan matriks, karyawan mungkin memiliki lebih dari satu atasan. 6. Pendekatan mana yang lebih baik. Tidak dapat pendekatan yang terbaik secara universal karena setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda. Pilihan pendekatan terbaik akan tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, jenis industri, dan strategis bisnis dan budaya organisasi. Struktur suatu organisasi dapat bersifat formal atau informal, bergantung pada ukuran dan sifat organisasi, serta tujuan dan sasarannya. Dalam esai ini, kita akan mengkaji perbedaan antara struktur organisasi formal dan informal, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama yaitu struktur organisasi formal. Struktur organisasi formal mengacu pada sistem peran dan tanggung jawab yang terstruktur dan hierarkis yang ditetapkan dan diatur secara formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi formal, terdapat garis wewenang dan komunikasi yang jelas, dan setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Struktur ini biasanya digunakan dalam organisasi besar, seperti perusahaan atau lembaga pemerintah, di mana terdapat banyak karyawan dan operasi yang kompleks. Kelebihan struktur organisasi formal antara lain yaitu kejelasan, efisiensi, dan stabilitas. Ada juga beberapa kelemahan struktur organisasi formal, yaitu kekakuan dan birokrasi. Dan yang kedua, struktur organisasi informal. Struktur organisasi informal mengacu pada hubungan dan jaringan tidak tertulis dan tidak resmi dalam suatu organisasi. Dalam organisasi informal, mungkin tidak ada garis wewenang atau komunikasi yang jelas, dan individu mungkin mempunyai banyak peran dan tanggung jawab. Struktur organisasi informal biasanya ditemukan di organisasi kecil atau di dalam departemen atau tim di organisasi yang lebih besar. Adapun kelebihan struktur organisasi informal antara lain yaitu fleksibilitas, kreativitas, dan persahabatan. Ada juga beberapa kelebihan struktur organisasi informal yaitu kurangnya kejelasan, inefisiensi,
ketidakstabilan. Untuk membandingkan struktur organisasi formal dan informal, penting untuk dicatat bahwa keduanya tidak berdiri sendiri-sendiri. Banyak organisasi memiliki struktur formal dan informal dan mungkin menggunakannya dengan cara berbeda tergantung situasinya. Struktur organisasi formal cenderung lebih hierarkis dengan garis kewenangannya dan komunikasi yang jelas. Sedangkan struktur organisasi informal cenderung lebih terdesentralisasi dengan hubungan dan pola komunikasi yang lebih cair. Struktur formal biasanya digunakan dalam organisasi yang lebih besar dengan banyak karyawan dan operasi kompleks, sedangkan struktur informal lebih umum digunakan dalam organisasi yang lebih kecil atau dalam departemen atau tim dalam organisasi yang lebih besar. Kesimpulannya yaitu, struktur organisasi memainkan peran penting dalam keberhasilan suatu organisasi karena menentukan peran, hubungan, dan tanggung jawab individu dalam organisasi. Struktur organisasi formal dan informal mewakili dua pendekatan berbeda dalam mengorganisir suatu organisasi. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Struktur formal memberikan kejelasan dan stabilitas, sedangkan struktur informal menumbuhkan fleksibilitas dan kreativitas. Pilihan antara kedua pendekatan ini bergantung pada kebutuhan dan tujuan organisasi, dan dalam banyak kasus, kombinasi struktur formal dan informal mungkin merupakan pendekatan yang paling efektif.